Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah menyugihkan kita, memberikan pada kita harta yang banyak, rizki yang luas, hidup yang barokah. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk membaca tasbih kepada Allah dan memberikan pahalanya kepada kita, sehingga hidup kita penuh dengan rahmat, penuh dengan ridha, penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, barokah tasbih-tasbih yang dibaca oleh para malaikat itu. Insyaallah barokah bacaan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, menghujani kita dengan guyuran rahmatnya, serta menyelimuti hidup kita dengan ridha dan maghfirahnya. Insyaallah barokah bacaan ini rezeki kita akan melimpah, harta kita akan barokah, dan dunia akan tunduk pada kita atas izin serta kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Kurabil Makrubin, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Kayyali rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa fi riwayatin akhrajaha Ibnu Hibban wa Malik fil Muwatta. Diterangkan dalam satu riwayat sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, dan juga diterangkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Isi hadis, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyaka ilaihil faqrah, bahwa suatu hari ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasyaka ilaihil faqrah, lalu ia mengadu atau curhat tentang kefakiran atau kemiskinan yang sedang dideritanya. Ada laki-laki datang menghadap Nabi minta solusi terkait dengan kemiskinan yang menimpanya. Nah, setelah mendengar curhatan dari laki-laki ini, maka Rasul pun bersabda kepadanya, aina anta min salatil malaikati wa tasbihil khalaik wa biha yanzilur rizqu. Apakah kamu tidak membaca doanya malaikat dan tasbihnya seluruh makhluk yang bisa menjadi penyebab turunnya rizki? Itu kata Nabi kepadanya, kepada orang tadi. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, taqulu min tulu'il fajri ila salatis subhi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marratin. Bacalah mulai terbit fajar, maksudnya mulai masuk waktu subuh, sebelum melaksanakan salat subuh, membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Dianjurkan oleh Rasulullah orang tadi membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali di waktu
antara sholat sunat qabliyatus subhi dan sholat subuh. Nah, apa faedahnya? Ta'ti kedunya raghimatan dakhirah, maka harta dunia akan datang kepadamu dengan tunduk serta melimpah. Artinya harta dunia akan datang melimpah kepadamu dalam keadaan tunduk. Kemudian yang kedua, wa yakhluqullahu ta'ala min kulli kalimatin malakan yusabbihu. Dalam setiap satu kalimat dari bacaan ini, dari bacaan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, setiap kalimat dari bacaan ini Allah ciptakan satu malaikat yang bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Laka thawabuhu ila yaumil qiyamah, di mana tasbih yang dibaca oleh malaikat itu pahalanya diberikan kepadamu. Setiap satu kalimat dari bacaan tasbih tadi Allah ciptakan malaikat, di mana malaikat-malaikat itu membaca tasbih kepada Allah sampai hari kiamat, pahalanya diberikan kepada yang bersangkutan. Itu kalau satu kali per kalimat satu malaikat. Ada berapa kalimat bacaan itu? Ada berapa kalimat kalau 100 kali bacaan? Semua itu Allah ciptakan malaikat yang bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat, pahalanya diberikan kepada yang bersangkutan. Wa qala ba'dul arifin, dan telah berkata sebagian orang yang ahli makrifat kepada Allah. Kata beliau, selain membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali, dianjurkan oleh para beliau kita juga membaca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali. Wahia mujarrabatun libastir rizqil zahiri wal batin. Bacaan tersebut, bacaan la ilaha illallah al malikul haqqul mubin dan bacaan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, bacaan tersebut wahia mujarrabatun libastir rizqil zahiri wal batini, sangat mujarrab sekali untuk meluaskan rizki, baik rizki zahir maupun rizki batin. Rizki zahir seperti harta yang melimpah, hidup yang sehat, keluarga yang sakinah dan lain sebagainya. Sementara rizki batin seperti sejuk hatinya, damai jiwanya, tentram perasaannya dan lain sebagainya. Wastahsana katsirun minal asyah an takuna baina sunnatis subhi wal fariidhah. Sebagian besar para masyayikh memandang baik, istahsana, memandang baik. Apa yang dipandang baik? Bahwa bacaan tadi yaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali dan la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali, sangat baik sekali jika bacaan tadi dibaca antara salat sunat qabliyas subhi dan salat sunat subuh. Maksudnya setelah selesai melaksanakan salat sunat qabliyas subhi sebelum melaksanakan salat subuh. Fa in fatat fi dzalika, jika pada waktu tersebut tidak bisa dilakukan, misalnya karena waktunya sangat mepet. Biasanya kita kalau di musholla atau di masjid itu kan waktunya cuma 10 menit atau berapa menit, lalu iqamah. Karena mungkin waktu yang sangat mepet sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk membacanya pada waktu itu, fa ba'da sholatis subhi wa qabla tulu'isy syamsi, maka hendaknya bacaan tadi dibaca setelah sholat subuh sebelum terbit matahari. Artinya kalau bacaan tadi la ilaha illallah al malikul haqqul mubin dan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah tidak memungkinkan untuk dibaca sebelum sholat subuh, maka dianjurkan dibaca setelah sholat subuh tapi sebelum terbit matahari. Fa in fatat fi dzalika, jika pada waktu itu tidak bisa dilakukan atau dibaca setelah sholat subuh, misalnya karena amalan-amalan yang dibaca setelah sholat subuh itu sangat banyak sekali sehingga tidak memungkinkan untuk membaca bacaan tersebut, nah ketika itu tak mungkin dilakukan, fa ba'daz zawal, maka boleh dilakukan setelah sholat duhur. Artinya
anjuran dari ba'dul arifin, dua bacaan tadi kalau bisa dibaca di antara sholat subuh dan sholat sunat qobliyah subuh. Kalau tidak memungkinkan, maka dianjurkan dibaca setelah sholat subuh sebelum terbit matahari. Kalau masih belum memungkinkan, dianjurkan dibaca setelah sholat duhur. Fala yanbaghi lil 'abdi ay yukhalliya yawmahu anha. Dan tidak seyogyanya bagi seorang hamba membiarkan harinya terlewati tanpa bacaan tadi. Artinya jangan sampai ada hari yang kosong dari bacaan tadi. Nah, ini sifatnya anjuran dari ba'dul arifin. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.